Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budi Sulistiono. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas soal matematika pas 1 atau penilaian akhir semester 1 kelas 9 tahun 2020. Pada part 5 ini kita akan mencoba membahas nomor 21 sampai dengan 25. Bagi yang melihat video ini saya doakan bisa sukses dan berhasil, amin. Baik, kita mulai saja dari nomor 21. Sebuah titik P negatif 1,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Kemudian bayangannya ditranslasikan dengan P4 dan ditranslasikan lagi dengan negatif 2. Ternyata titik akhir bayangannya adalah 1,0. Nilai dari 2P dikurangi 3Q adalah titik-titik. A negatif 14, B negatif 12, C 12, dan D 14. Baik, kita coba jawab ya. Di sini perhatikan, diketahui titik P di sini adalah negatif 1,4. Negatif 1 itu X dan 4 itu adalah Y. Dicerminkan terhadap Y sama dengan 1. Kita tulis di sini. Y sama dengan 1 adalah Y sama dengan H. Maka rumusnya di sini adalah X, 2H min Y. Terus kita masukkan angkanya, di sini menghasilkan bayangan X di sini adalah negatif 1, kita tuliskan negatif 1. Terus 2H berarti 2 kali, di sini sudah diketahui hanya yaitu 1, kita tuliskan 2 kali 1 dikurangi Y, Y-nya adalah 4. Jadi di sini menghasilkan bayangan negatif 1, 2 kali 1, 2 dikurangi 4 hasilnya negatif 2. Jadi menghasilkan bayangan negatif 1,2. Terus di sini kemudian bayangannya ditranslasikan dengan P4. Kita tuliskan di sini ditranslasikan dengan P4. Maka rumusnya di sini adalah X tambah A, Y ditambah B. Di sini X-nya adalah negatif 1, kita tuliskan di sini menghasilkan bayangan negatif 1 ditambah P. Di sini A-nya adalah P, Y-nya di sini negatif 2 ditambah B-nya di sini adalah 4. Jadi menghasilkan bayangan negatif 1 ditambah P, negatif 2 ditambah 4 hasilnya 2. Terus di sini ditranslasikan lagi dengan negatif 2Q. Kita tuliskan di sini, ditranslasikan lagi dengan negatif 2Q. Rumusnya sama, di sini adalah X plus A, Y plus B. Kita masukkan angkanya ya, di sini X-nya adalah min 1 plus P, kita tuliskan min 1 plus P ditambah A, A-nya adalah negatif 2, jadi dikurangi 2. Y ditambah B, Y-nya adalah 2, B-nya adalah Q, jadi ditambah Q. Terus di sini hasilnya adalah negatif 1 terus negatif 2. Jadi negatif 3 plus P, 2 plus Q. Dan di sini titik akhirnya adalah 1,0. Kita tuliskan di sini 1,0. Berarti negatif 3 plus P sama dengan 1, 2 plus Q sama dengan 0. Pertanyaannya di sini adalah 2P dikurangi 3Q. Jadi kita cari dulu nilai P-nya ya. Di sini perhatikan, ini yang sudah saya beri warna kuning. Negatif 3 ditambah P sama dengan 1. Jadi P sama dengan 1, ini pindah ruas, negatif jadi positif ditambah 3. Jadi P sama dengan 4. Terus yang kedua 2Q sama dengan 0. Kita tuliskan di sini 2Q sama dengan 0. Jadi Q sama dengan negatif 2 karena dipindah ruas. Terus kalau sudah diketahui P dan Q-nya, di sini yang ditanyakan 2P dikurangi 3Q. Kita tuliskan di sini ya, 2P min 3Q. Terus kita masukkan angkanya, 2 kali P-nya adalah 4, dikalikan 4, dikurangi 3 kali Q. Q-nya adalah negatif 2. Jadi hasilnya di sini adalah 2 kali 4 hasilnya 8, negatif kali negatif hasilnya positif, 3 kali 2, 6. Jadi ditambah 6. Jadi hasil akhirnya di sini adalah 14. Jadi jawabannya di sini yang D. Baik, kita lanjut yang nomor 22. Rotasi adalah proses memutar sebuah titik terhadap titik acuan tertentu.
Rotasi positif adalah memutar berlawanan arah jarum jam, sedangkan rotasi negatif memutar searah jarum jam. Titik M 5,-4 dirotasi sejauh 90 derajat dengan pusat titik asal 0,0. Bayangan titik M adalah titik-titik A 5,4, B 4,5, C negatif 4,5 dan D 5,-4. Baik, kita coba jawab ya. Di sini perhatikan, di sini ada titik M yaitu 5,-4. 5 adalah X dan negatif 4 adalah Y. Dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat titik asal 0,0. Kita tuliskan di sini dirotasikan titik asal 0,0 adalah titik O, 90 derajat. Di sini rumusnya adalah negatif Y, X. Di sini Y-nya adalah negatif 4, jadi kita tuliskan di sini bayangannya atau M action adalah min, Y-nya adalah min 4, jadi kita tuliskan min 4, X-nya adalah 5. Jadi hasilnya di sini bayangannya adalah negatif kali negatif hasilnya positif, jadi 4,5. Jadi bayangan akhir titik M adalah 4,5. Jadi jawabannya di sini yang B. Baik, kita lanjut yang nomor 23. Sebuah titik N 1,4 dirotasikan sejauh negatif 90 derajat dengan pusat titik asal 0,0. Kemudian bayangannya dicerminkan terhadap titik asal 0,0 dan ditranslasikan dengan 2, 4. Bayangan akhir titik N adalah titik-titik A 5,-2, B 2,5, C negatif 2,5 dan D negatif 5,2. Baik, kita coba jawab ya. Di sini perhatikan, diketahui titik N ya, di sini 1,4. 1 adalah X, 4 adalah Y. Dirotasikan sejauh negatif 90 derajat dengan pusat titik asal 0,0. Kita tulis di sini dirotasikan titik asal 0,0 adalah titik O, negatif 90. Di sini rumusnya adalah Y, min X. Maka menghasilkan bayangan di sini Y-nya adalah 4, jadi kita tuliskan 4, min X. Di sini X-nya adalah 1, jadi min 1. Terus kemudian bayangannya dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Di sini rumusnya adalah min X, min Y. Kita tuliskan di sini bayangan selanjutnya adalah negatif X. Di sini X-nya 4, jadi kita tuliskan negatif 4, negatif Y. Di sini Y-nya adalah negatif 1. Jadi min 1. Negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi hasil bayangannya di sini adalah negatif 4,1. Terus di sini ditranslasikan dengan 2, 4. Kita tuliskan di sini ditranslasikan 2, 4. Rumusnya adalah X plus A, Y plus B. X-nya di sini adalah negatif 4, jadi kita tuliskan negatif 4 ditambah A-nya adalah 2. Terus Y-nya di sini adalah 1 ditambah B-nya 4. Kita tuliskan 1 ditambah 4. Hasilnya di sini adalah negatif 4 ditambah 2, negatif 2. Terus 1 ditambah 4 hasilnya 5. Jadi bayangan akhir titik N adalah negatif 2,5. Jadi jawabannya di sini yang C. Baik, kita lanjut yang nomor 24. Dilatasi adalah mengubah ukuran atau jarak dari titik tertentu dengan menggunakan faktor skala yang ditentukan. Jika sebuah titik P 2A, min 3B didilatasi dari titik asal 0,0 dengan faktor skala 3 menghasilkan bayangan P aksen 4,12. Maka nilai dari A ditambah B adalah titik-titik. A negatif 2/3, B negatif 1/3, C 1/3, dan D 2/3. Baik, kita coba jawab ya. Di sini perhatikan, diketahui titik P 2A, min 3B. 2A adalah X,
dan min 3B adalah Y. Terus di sini didilatasi dari titik asal yaitu 0,0 dengan faktor skala 3. Di sini berarti kita tulis titik asal 0,0 adalah titik O. Skala 3 maka kita tulis O,3. Terus di sini menghasilkan bayangan 4,12. Di sini rumusnya adalah KX, KY. Jadi KX sama dengan 4, KY sama dengan 12. Di sini yang ditanyakan adalah A ditambah B. Baik, kita coba jawab ya. Di sini perhatikan KX sama dengan di sini K-nya adalah 3, kita tulis 3 kali X-nya adalah 2A. Jadi dikalikan dengan 2A sama dengan 4. Terus di sini 3 kali 2 hasilnya 6, jadi 6A sama dengan 4. Jadi A sama dengan 4/6. Kita sederhanakan, 4 dibagi 2 dapat 2, 6 dibagi 2 dapat 3. Jadi A sama dengan 2/3. Terus KY sama dengan 12. Kita hitung lagi di sini ya. KY sama dengan 3 karena K-nya adalah 3 kali Y-nya adalah min 3B. Jadi dikali min 3B sama dengan 12. 3 kali negatif 3 hasilnya negatif 9. Jadi hasilnya negatif 9B sama dengan 12. Jadi B sama dengan 12 dibagi negatif 9. Jadi B di sini kita sederhanakan, 12 dibagi 3 hasilnya 4. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi negatif 4/3. Nilai A dan B sudah diketahui. Di sini yang ditanyakan adalah A ditambah B. Kita tuliskan di sini A ditambah B sama dengan 2/3 ditambah negatif 4/3. Terus di sini ada positif ada negatif, dikalikan hasilnya negatif. Jadi kita tuliskan di sini 2/3 dikurangi 4/3. Karena sudah sama penyebutnya, kita tinggal kurangi ya. Karena yang untuk mengurangi lebih besar, maka hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 2/3. Maka nilai A ditambah B adalah negatif 2/3 atau negatif 2/3. Jadi jawabannya di sini yang A. Baik, kita lanjut yang nomor 25. Titik P 3,-5 diberikan tindakan transformasi berturut-turut. Dicerminkan terhadap sumbu Y, ditranslasikan dengan 4,2, dirotasikan sejauh 180 derajat dengan pusat titik asal dan didilatasi dari titik asal dengan skala 2. Bayangan akhir titik P adalah titik-titik. A. Negatif 2,6, B. Negatif 1,3, C. 1,-3, dan D. Negatif 1,-3. Baik, kita coba jawab ya. Di sini perhatikan, diketahui titik P di sini adalah 3,-5. 3 adalah X, negatif 5 adalah Y. Di sini diberi tindakan transformasi berturut-turut. Yang pertama dicerminkan terhadap sumbu Y. Kita tuliskan di sini rumusnya adalah min X, Y. Jadi di sini X adalah 3, jadi kita tuliskan negatif 3, Y-nya adalah negatif 5. Terus ditranslasikan dengan 4,2. Kita tuliskan di sini ditranslasi 4,2. Rumusnya di sini adalah X plus A, Y plus B. X-nya di sini adalah negatif 3, kita tuliskan negatif 3, ditambah A-nya adalah 4, ditambah 4, Y-nya di sini adalah negatif 5, ditambah B-nya adalah 2, ditambah 2. Maka bayangan yang dihasilkan di sini adalah negatif 3 ditambah 4 hasilnya 1, negatif 5 ditambah 2 hasilnya negatif 3. Terus dirotasikan sejauh 180 derajat dengan pusat titik asal. Titik asal di sini adalah 0,0. Jadi kita tuliskan di sini titik asal 0,0, kita tuliskan titik O, 180 derajat. Di sini rumusnya adalah min X, min Y. Di sini X-nya adalah 1, jadi kita tuliskan di sini negatif 1,
negatif Y. Di sini min, Y-nya adalah min 3. Jadi min 3. Negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi bayangannya di sini adalah negatif 1,3. Terus di sini didilatasi dari titik asal dengan skala 2. Kita lanjut di sini. Negatif 1,3 didilatasi dari titik asal dengan skala 2. Kita tuliskan di sini. Titik asal adalah 0,0. Kita tuliskan titik O. Skalanya 2. Jadi titik O, 2. Terus di sini rumusnya adalah KX, KY. K-nya di sini sudah diketahui 2, jadi kita tuliskan di sini 2 kali X-nya adalah negatif 1. Jadi 2 kali negatif 1, KY. K-nya adalah 2, kali Y-nya adalah 3. Jadi 2 kali 3. Maka bayangan yang dihasilkan di sini adalah 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2, 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi bayangan akhir titik P adalah negatif 2,6. Jadi jawabannya di sini yang A. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.